Bagi yang beragama non-Islam saya ucapkan salam sejahtera dan bahagia. Para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kembali bertemu dengan saya Agus Santoso sebagai Ketua Forum Komunikasi Redaksi Media yang ada di Jawa Timur. Kali ini kami bersama Bapak Wijodo selaku Kepala Museum Pers Nasional yang ada di Surakarta. Tentu setelah dilakukan banyak perbaikan fasilitas dan segala sesuatunya, sekarang Museum Pers menjadi museum welcome untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, utamanya masyarakat pers, untuk mengetahui lebih jauh tentang isi dan fasilitas yang ada di Museum Pers. Kita kasih kesempatan kepada beliau, Bapak Wijodo akan menjelaskan tentang isi dari Museum Pers Nasional. Kami silakan Pak Wijodo. Terima kasih pada pemirsa semuanya. Kami menjelaskan tentang fungsi dan peran Monumen Pers itu. Jadi Monumen Pers Nasional Surakarta berkedudukan di Jalan Gajah Mada nomor 59 Surakarta. Masuk ke Monumen Pers Nasional itu free, gratis, dengan memanfaatkan 4 pelayanan. 1, pelayanan papan baca yang ada di sisi kanan kiri gedung. Yang di sisi kanan itu adalah surat kabar nasional. Jadi kita bisa melihat surat kabar nasional yang terbit secara nasional itu ada di sisi kanan. Kemudian di sisi kiri ada surat kabar lokal yang ada di Monumen Pers. Nah, seperti itu. Jadi itu pertama layanan papan baca. Sebab itu yang kedua adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan itu boleh dipinjam bukunya dan free. Jadi silahkan bagi para mahasiswa untuk bisa riset, skripsi, tesis, disertasi, segala macam, bisa meminjam buku-buku yang ada di Monumen Pers. Layanan ketiga adalah e-paper. Jadi koran-koran yang kita miliki dari tahun 1820 yang tertua, itu sudah kita digitalisasikan semuanya. Kita manfaatkan hasilnya di ruang e-paper. Di ruang e-paper itu sendiri korannya udah bentuk digital, jadi PDF. Jadi kita bisa baca, bisa ini, dan bisa meminta soft file ataupun hard copy-nya dengan diprintkan. Dan itu juga free. Nah, dan yang keempat adalah layanan museumnya itu sendiri. Kita bisa berjalan melihat bagaimana cara mendigitalkan, bagaimana sejarah pers, ada artefak-artefaknya, ada tokoh-tokoh pers, kemudian juga terutama adalah artefak radio kambing yang sangat ikonik. Itu sejarah penyiaran juga lahirnya dari sini. Jadi radio kambing itu bukan radionya berbentuk kambing, tetapi radio itu yang dipergunakan oleh para pejuang bangsa Indonesia sampai ke Desa Balong di Karanganyar, Desa Balong kaki Gunung Lawu. Kemudian pada tahun 1948 agresi militer Belanda kedua itu muter-muter cari radionya karena di situ hanya rumah penduduk dan kandang kambing. Belanda tidak bisa mendeteksi radionya di mana karena disembunyikan di kandang kambing. Ketika siaran itu hanya terdengar suara kambing dan suara penyiar. Oleh sebab itu disamakan sebagai radio kambing. Nah, itu yang sangat ikonik dan itu bisa dilihat melalui tab. Jadi ada radionya dan ada interaktifnya di tab. Jadi kelihatan ada rumahnya, ada radionya, ada suara kambingnya segala macam, dan semuanya melalui tab augmented reality. Nah, seperti itu. Jadi dan juga ada koleksi-koleksi benda-benda pers yang lain seperti ada kamera Udin dari Bernas, wartawan Bernas, kemudian ada Tujuh Payung yang pada saat meliput gerhana matahari tahun 1983 parasutnya diibahkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak segala macam artefak-artefak yang ada di Monumen Pers. Nah, sebab itu Monumen Pers menjadi rujukan utama pers dan media bangsa Indonesia. Jam bukanya? Untuk jam bukanya itu dari jam 9 sampai jam 15, Senin sampai Jumat. Dan terutama nih Pak, tetap mempertahankan protokol kesehatan bagi pengunjung. Jadi diwajibkan untuk menggunakan masker. Karena di depan pasti akan diperiksa seperti itu. Nah, jam buka jam 9 sampai jam 15. Satu lagi bahwa
bisa reservasi untuk kunjungan dengan nomor 0811 250 5959. Karena ini Jalan Gajah Mada nomor 59. Bisa diulang lagi, Pak. J. Untuk dasar. 0811 250 5959. Iya. Jadi kalau mau berkunjung, mau reservasi, mau ke perpustakaan, monggo silakan. Bisa melalui WhatsApp seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa gitu. Samping itu sekarang juga banyak masyarakat umum yang menggunakan fasilitas ini, Pak. Ya, menggunakan masyarakat umum bisa menggunakan fasilitas ini untuk kegiatan, untuk beraktivitas, untuk tidak melulu berhubungan dengan PES pun monggo silakan untuk bisa dipergunakan di gedung Monumen PES. Berarti untuk edukasi pendidikan, betul, edukasi untuk ya. masyarakat pers, edukasi untuk masyarakat yang bisa melihat sini. Jadi baik para pemirsa, sudah cukup jelas fungsi dari Museum Pers Nasional. Terus kita dukung Museum Pers Nasional untuk kepentingan nasional. Saya kira itu para pemirsa. Terima kasih Pak Widodo atas penjelasannya, dan mudah-mudahan kita selalu bersinergi dengan Museum Pers Nasional, kebanggaan kita bangsa Indonesia. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.